Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-hadits ats-tsalits. Hadis yang ketiga. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Agama itu ialah nasihat. Agama itu ialah nasihat. Sampai 3 kali. Qalu lima ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rasulullah menjawab, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita kaji hadis yang agung, yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, yang mencakup kandungan-kandungan agama, sehingga judulnya ialah Ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Lafaz ad-din ini bisa mengandung banyak makna. Makna yang biasa kita kenal ialah agama atau al-millah. Ad-din juga diartikan dengan al-jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari kiamat disebut dengan apa ini? Yaumuddin, hari
ad-din, yakni hari pembalasan. Adapun dalam hadis ini yang dimaksud dengan ad-din ialah agama Islam itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan an-nasihah, ini ada pengertian menurut bahasa, ada juga pengertian menurut istilah syariat. Adapun dalam hadis ini yang dimaksud ialah an-nasihah dilihat dari sisi bahasa. Menurut bahasa Arab, an-nasihah itu artinya ialah as-sidqu wal ikhlas, jujur dan ikhlas. Ini lain Indonesia, lain Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia kan nasihat, berarti ya pengarahan, bimbingan, ya. Itu memang benar. Tetapi definisi an-nasihah menurut syariat. Tapi dalam hadis ini an-nasihah dilihat dari sisi bahasa, yakni kejujuran dan keikhlasan, ketulusan. Oleh sebab itulah ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, para sahabat paham yang dimaksud ialah an-nasihah yang berkaitan dengan makna bahasa, keikhlasan dan kejujuran. Sehingga mereka bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa itu? Wahai Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Tentunya Allah tidak butuh nasihat. Kitab tidak butuh nasihat. Rasul tidak butuh nasihat. Justru yang menasihati, ya kan? Nah, adapun kalau pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum memang butuh nasihat, sehingga nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang nasihat secara syariat, tapi untuk dua jenis orang, yakni li a'immatil muslimin, untuk penguasa kaum muslimin, wa 'ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Adapun yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah itu bukan berarti kita menasihati Allah sebagaimana yang dipahami dari sisi syariat, la. Tapi kita pahami dari sisi bahasa, yakni kejujuran dan keikhlasan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, yang maknanya ialah kejujuran dan keikhlasan kita dalam melaksanakan hak-hak Allah. Ini meliputi banyak hal. Dijelaskan oleh para ulama bahwa nasihat untuk Allah ini secara garis besar ada 8. Yang pertama, al-imanu bih, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita harus jujur dan ikhlas dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana beriman kepada Allah itu meliputi 3 perkara. Kalau 3-tiganya terpenuhi, maka orang ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Maksudnya kita mengimani Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang menguasai, dan Allah itu yang mengatur alam semesta ini.
Namanya mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengimani uluhiyah Allah. Yang dimaksud mengimani uluhiyah Allah ialah kita mengimani seyakin-yakinnya bahwa yang berhak untuk diibadahi dengan berbagai jenis ibadah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ialah al-iman bi asma'illah wa sifatih. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala apa adanya. Diartikan apa adanya. Ditetapkan apa adanya. Dengan catatan kita meyakini bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Walaupun satu nama, tetapi lain sifatnya. Kadzalika. Ini termasuk an-nasihatulillah yang pertama, yang mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengimani tiga perkara tadi. Kemudian yang kedua, al-imanu bima akhbara fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengimani apa saja berita-berita yang Allah sampaikan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di berita Al-Quran semuanya kita yakini kebenarannya. Tidak kita ragukan sedikit pun. Sekalipun separuh huruf tidak boleh kita ragukan. Nah, termasuk berita-berita yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Harus sahih, ya. Kalau dhaif berarti tidak benar. Juga harus kita iman, kita percayai seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu sedikit pun. Itu namanya an-nasihatu lillah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhlasul ibadati lahu wahdah. Dalam beribadah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh ibadah ini kita tujukan kepada selain Allah. Kita niatkan untuk selain Allah. Ini tidak diperbolehkan, ya. Karena itu termasuk bukti kita melaksanakan an-nasihatu lillah. Kemudian ta'atuhu fima amara bih. Mentaati perintah-perintah Allah. Nah, jadi perintah-perintah Allah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Hadis yang sahih. Semuanya dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk kejujuran kita dalam melaksanakan Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan apa ini? An-nasihatu lillah. Kemudian yang kelima, al-ibti'ad amma na'an wa zajar. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Larangan Allah banyak sekali, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kalau memang itu larangan Allah, ya harus ditinggalkan. Nah, tak boleh dipilih-pilih. Wah, larangan ini memang tidak pernah saya lakukan, ditinggalkan.
Larangan ini, waduh, biasa saya lakukan, masih berat, ya, bertahap mas, itu katanya begitu. Gak ada istilah bertahap dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena apa? Tinggal ditinggalkan itu, maaf salah, selamat tinggal, selesai, sehingga gak ada tahapan-tahapan. Ya, kita tahu dilarang, langsung ditinggalkan. Itu jujur dalam menasihati Allah Subhanahu Wa Taala, yakni jujur dalam memberikan hak Allah. An-nasihatu lillah. Kemudian yang keenam, hubbu ma yuhibbu. Mencintai apa saja yang Allah cintai. Mencintai siapa saja yang Allah cintai. Nah, Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kita harus senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah mencintai para nabi, para rasul, para sahabat, mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang soleh. Ya, kita mencintai mereka, tidak memusuhi mereka. Nah, wa bughdu ma yabghud. Yang ketujuh, membenci apa saja yang Allah benci dan membenci siapa saja yang Allah benci. Allah membenci segala perbuatan jelek, baik itu kekufuran atau kesyirikan atau kemaksiatan yang lain atau kebid'ahan. Maka kita membenci itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala membencinya. Termasuk membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membenci orang-orang kafir. Allah membenci orang-orang yang fasik, munafik. Maka kita benci mereka karena memang Allah membenci mereka. Nah, karena kefasikannya, karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-8, muwalatu ibadil mu'minin wattabarru min a'da'ihi. Berwala kepada orang yang beriman dan bara terhadap orang-orang yang memusuhi mereka. Berwala itu artinya membela, menolong, menjadikannya sebagai pemimpin, yakni orang-orang yang beriman. Ya, berharap artinya tidak membela, tidak menjadikannya sebagai pemimpin, yakni musuh-musuh orang yang beriman, yakni orang-orang kafir. Bukan sebaliknya. Ya. Maka siapa saja yang telah melakukan ini semuanya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 tadi, ini merupakan gambaran global. Ya, an-nasihatu lillah. Maka orang ini benar-benar mengamalkan an-nasihatu lillah. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka orang ini berarti tidak mengamalkan prinsip an-nasihatu lillah. Nah, kemudian wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. An-nasihatu li kitabillah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang dimaksud nasihat di sini ialah menurut bahasa. Karena kitab ya gak mungkin kita menasihati kitab kalau diartikan menurut istilah syariat, ya. Ini artinya bahasa. yakni kita jujur dalam melaksanakan hak-hak kitab Allah. Karena an-nasihah menurut bahasa ialah as-sidqu wal ikhlas. Bagaimana caranya kita mengamalkan prinsip an-nasihatu li kitabillah?
disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, al-imanu bihi kama amana bi salaful ummah ridwanullahi alaihim. Mengimani kitab Allah seperti keimanan salaful ummah, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam mengimani kitab. Sami'na wa ata'na. Mendengar kitab Allah dibacakan kepada mereka, sami'na wa ata'na. Itu keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in terhadap kitab Allah. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina seperti orang-orang Yahudi zaman itu. Ayat-ayat dibacakan kepada mereka, mereka mendengar tapi wa asaina ditentang. Ya. Nah, ini yang dimaksud mengimani kitab Allah seperti salaful ummah mengimani kitabnya Allah, yakni dengan prinsip sami'na wa ata'na. Didengar, kemudian ditaati. Yang kedua, ta'zimuhu wa ijlaluh. Kita mengagungkan dan menghormati kitab Allah, yakni Al-Quran khususnya. Tidak dihinakan, tidak dilecehkan. Nah, adapun pelecehan terhadap Al-Quran termasuk tindakan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Di antara bentuk-bentuk pelecehan terhadap Al-Quran ialah Al-Quran mushaf-mushafnya itu diinjak-injak sampai kaki ke sini, ya, atau dilempar di tempat-tempat najis, ya, nah, atau dilumuri darah, ya, sebagai bentuk penghinaan, atau dijadikan sebagai tumbal-tumbal untuk jin yang dimintakan jin kepada tukang-tukang sihir. Nah, tukang sihir itu minta bantuan kepada jin. Nah, jinnya memberi syarat. Syaratnya ialah sandalmu bawahnya dikasih mushaf Quran dan kamu pakai jalan. Ini biasa dilakukan oleh tukang-tukang sihir untuk memenuhi permintaan. Termasuk bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Nah, kadzalika termasuk Al-Quran dipakai untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, ini termasuk bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Maka para ulama sepakat atas kafirnya orang tersebut dan keluar dari Islam. Artinya untuk mengeluarkan orang dari Islam membutuhkan hukum khusus, ya, yang saya sampaikan tadi secara umum saja. Siapa yang melakukan ini berarti kafir dan keluar dari Islam secara umum. Tapi kalau secara khusus memvonis seseorang kamu dinyatakan keluar dari Islam, maka ini membutuhkan hukum khusus yang dilakukan oleh para ulama mujtahid, ya, dengan mempertimbangkan segala yang diperlukan. Orang ini paham apa enggak prinsip semacam itu kafir, orang ini dipaksa apa tidak, orang ini waras apa sinting, dan lain sebagainya perlu dibahas lebih lanjut. Tapi secara umum perbuatan tersebut ialah kekufuran dan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah,
Dalam melaksanakan an-nasihatu li kitabillah, kita harus apa ini? Menghormatinya, memuliakannya. Tapi tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan itu sama saja tidak menghormati dan tidak memuliakannya. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang selalu berlebihan terhadap Al-Quran. Sampai Quran dipakai jimat, tamimah, untuk tolak balak. Ya, mushaf Quran itu dibikin sekecil ini, atau lebih kecil dari ini. Setelah itu dikalungkan. Kita dikalungkan untuk anaknya, atau sapinya, atau kudanya, atau kambingnya, ya, atau digantungkan di atas rumahnya, atau di mobil sebagai jimat, tolak balak. Ini termasuk bentuk berlebihan dalam mengagungkan Quran, dan ini termasuk perbuatan yang dilarang. Ada banyak alasan kenapa hal itu dilarang. Yang pertama ialah larangan tamimah, jimat secara umum, baik yang terbuat dari mushaf Al-Quran atau yang lain. Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, tamimatan, jimat, pakai nakirah umum, maka sungguh dia berbuat syirik. Enggak disebutkan pengecualian, ya. Berarti masuk di dalamnya jimat yang terbuat dari mushaf Al-Quran. Yang kedua, orang yang pakai jimat, tujuannya kan supaya tidak terkena bala, ya kan? Nah, sehingga biasanya nggak dilepas-lepas jimatnya, karena sekali dilepas kena dia, ya kan? Nah, oleh karena manusia itu ya kadang penghajat, ya, nah, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya jimat yang berupa mushaf dimasukkan ke WC dan lain sebagainya. Diajak mandi, diajak buang air besar, diajak buang air kecil dan sebagainya, ya. Nah, ini termasuk untuk pelecehan terhadap Al-Quran. Inilah yang menyebabkan para ulama memfatwakan haramnya Al-Quran dipakai untuk jimat. Nah, kemudian termasuk an-nasihatu li kitabillah ialah itqanu tilawatihi, teliti dalam membaca Al-Quran, yakni mempelajari Al-Quran, cara membacanya, ya. Nah, mempelajari lafaz-lafaznya, mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, ya, kemudian mengamalkannya. Termasuk an-nasihatu li kitabillah. Kemudian menghafalkannya kalau memang memungkinkan. Ya, karena menghafal Quran itu membutuhkan waktu tersendiri yang khusus. Kalau tidak diberi waktu khusus, sulit seorang untuk bisa menghafal Quran. Ya, Al-Quran itu memang 30 juz. Ini akan mudah dihafalkan apabila orang ini memang menyediakan waktu khusus untuk menghafal Quran, punya keinginan yang kuat untuk menghafal Quran. Tapi kalau sambilan begitu, ya hasilnya seadanya. Karena dia waktunya untuk Quran seadanya, ya hasilnya apa ini? Seadanya, ya paling-paling hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sudah sujud syukur, nah, kadzalika. Tapi setidaknya masih lumayan. Dia ngerti Al-Quran, tahu artinya, tahu tafsirnya, ya. Punya hafalan walaupun sedikit sudah lumayan. Dan tidak termasuk syarat mujtahid harus hafid. Ulama mujtahid ahli ijtihad tidak disyaratkan harus hafal Quran 30 juz.
Tetapi disyaratkan mengetahui makna dan tafsir serta seluk-beluk Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang hafal Quran 30 juz, ini bukan berarti dia itu mujtahid. Lah, banyak orang yang hafal Quran 30 juz tapi enggak ngerti halal haram. Ya, ini termasuk orang awam. Hafal Quran 30 juz tapi dianggap awam. Enggak ngerti halal haram, enggak ngerti bid'ah sunnah, syirik tauhid, enggak ngerti ya. Nah, bahkan enggak ngerti artinya. Yang penting apa? Ya, nah masih awam. Tapi masih lumayan daripada sudah awam tak hafal sama sekali. Allahul musta'an. Ya. Ini termasuk dalam bab an-nasihatu li kitabillah. Kemudian yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah enggak butuh nasihat secara syariat, ya kan? Bahkan beliau biasa memberi nasihat. Itu menunjukkan an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya ialah nasihat secara bahasa, yakni jujur dalam memberikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam menunaikan hak-hak beliau. Bagaimana cara kita mengamalkan prinsip an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi ketika beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 91. Idza nasahu lillahi wa rasulihi. Jika mereka menasihati Allah dan Rasulnya. Qala Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan an-nasihatu li rasulihi, yang dimaksud nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama at-tasdiqu bi nubuwwatihi, membenarkan kenabian beliau, mengakui beliau itu nabi dan rasul. Yang pertama, orang Yahudi, orang Nasrani enggak percaya kalau beliau itu nabi, ya. Jadi mereka memang tidak mengamalkan an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi, mentaati perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau. Perintah-perintah Rasulullah banyak sekali, ya. Kalau kita pelajari membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Padahal wajib untuk kita ikuti, ya. Maka kita harus sungguh-sungguh untuk mengetahui perintah-perintah beliau sehingga kita bisa melaksanakannya. Dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Banyak sekali larangan beliau. Kalau kita semakin mendalami agama Islam ini dengan baik, akan tahu dengan jelas, ya, larangan-larangan yang disampaikan oleh beliau yang harus kita tinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga, wa muwalatu mawalahu wa mu'adatu man 'adahu, membela, menolong, menyayangi orang yang membela dan menolong beliau, memusuhi orang yang memusuhi beliau. Nah, jadi Rasulullah itu memiliki pembela-pembela dalam menjalankan misi dakwah. Siapa pembela-pembela beliau saat itu? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka kita membela para sahabat, menyayangi para sahabat,
karena mereka membela dan menyayangi Rasulullah. Siapa yang memusuhi dakwah beliau? Ya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ya, kita memusuhi mereka karena mereka memusuhi Rasulullah. Nah, kita masuk dalam bab an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tauqiruhu, menghormati beliau. Ini bagi yang masih menjumpai Rasulullah, ya. Nah, menghormati beliau. Tidak lancang di hadapan beliau. Dan kalau manggil beliau itu yang sopan, enggak boleh teriak-teriak. Sebagaimana manggil temannya sendiri juga boleh. Nah, karena itu bisa membatalkan amalnya orang yang teriak-teriak tadi. Hanya tidak memanggil dengan teriakan keras. Khusus untuk Rasulullah, ya. Nah, kalau masih menjumpai beliau, siapa yang menjumpai beliau? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kalau kita ya, nanti yang kita hormati, ya menghormati nama baik beliau, tidak kemudian menjelek-jelekkan beliau, ya. Nah, tidak melecehkan beliau. Wa mahabbatuhu wa mahabbatu ali baitihi, mencintai beliau dan mencintai ahlul bait. Kita mencintai beliau dengan sepenuh hati, bahkan lebih mencintai beliau daripada mencintai diri kita sendiri, anak-anak kita, orang tua kita. Dan mencintai ahlul bait. Ahlul bait ini ialah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang muslim dan mati di atas keislaman. Ya, yang membela sunnah beliau. Keluarganya Rasulullah, istri-istrinya, anak-anaknya, ya. Kemudian Ali, Fatimah, anak-anaknya dan cucu-cucunya, ya. Keluarga Al-Abbas, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarga Ja'far, anak-anaknya, cucu-cucunya. Nah, gitu. Ya. Yang beriman dan mati di atas keimanan. Karena ada keluarga Rasulullah yang ngapain? Tidak beriman kepada beliau. Kafir malah, bukan ahlul bait. Tidak termasuk ahlul bait. Wa ta'zimuhu wa ta'zimu sunnatihi. Kemudian mengagungkan sunnah beliau. Mengagungkan sunnah itu berarti membela sunnah, menegakkan sunnah. Nah, wa ihya'uha ba'da mautihi bil ba'thi anha, menghidupkan sunnah yang mati setelah kajian ulang tentang masalah sunnah itu. Apakah benar-benar sunnah Rasul kok sampai dimatikan oleh masyarakat, ataukah memang benar-benar bid'ah yang memang harus dimatikan? Kalau memang sudah yakin itu sunnah, maka berusaha untuk dihidupkan kembali. Nah, wattafaqquh fiha wadzabtu anha wa nasruha waddu'a ilaiha, mempelajari sunnah, membela sunnah, menyebarkan sunnah, dan mengajak orang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua termasuk an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang terakhir, wat takhalluq bi akhlaqihil karimah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu akhlak dengan akhlak beliau yang mulia. Ini termasuk bab an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, ini
makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin bisa dimasukkan nasihat menurut bahasa, juga nasihat menurut syariat. Nasihat menurut bahasa ialah jujur dan ikhlas dalam menunaikan hak-hak pemimpin kaum muslimin. Kalau nasihat menurut syariat berarti kita membimbing, memberi nasihat, mengarahkan pemimpin kaum muslimin supaya bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik di wilayahnya. Nah, baik, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, syarahnya Jawabul Akhbar. Siapakah a'immatul muslimin itu? Hum walatuhum min al-imam al-a'zam ila al-umara wal qudat ila jam'i man lahum wilayah 'amah aw khassah. Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin ialah pemimpin tertinggi. Namanya al-imam al-a'zam. Pemimpin tertinggi itu pemimpin kaum muslimin sedunia. Sekarang belum ada. Ya. Nah, nanti akan muncul Imam Mahdi. Ya. Nah, muncul di sini bukan berarti sudah hidup kemudian muncul lahir. Ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mampu menguasai seluruh dunia. Ya, dengan kepemimpinannya. Itu ya, sebagaimana dulu pernah dialami oleh Islam, ya, saat jaya-jayanya Islam. Itu namanya khalifah atau al-imam al-a'zam. Nah, termasuk juga ialah umara, pemimpin-pemimpin negara-negara Islam. Walaupun bukan seluruh dunia, tapi pemimpin negara, termasuk pemimpin kaum muslimin. Ya. Nah, kalau Indonesia yaitu Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk pemimpin kaum muslimin. Ya, karena beliau Islam dan negeri Indonesia ini mayoritas kaum muslimin. Nah, wal qudat termasuk hakim-hakim yang menjadi tulang punggung pengadilan kaum muslimin. Atau siapa saja yang memiliki kekuasaan umum atau khusus yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin. Seperti gubernurnya, bupatinya, camatnya, kepala desanya, ya, dan jajaran-jajarannya, semuanya pemimpin kaum muslimin. Kalau memang Islam, ya, nah, pemimpin kaum muslimin harus Islam. Kalau kafir bukan pemimpin kaum muslimin, ya. Nah, bagaimana cara kita menasihati mereka, baik menurut bahasa ataupun syariat? Yang pertama, bi'tiqadi wilayatihim, mengakui kekuasaan mereka, yakni mengakui mereka itu pemimpin kita. Harus diakui. Dan itulah pemimpin sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang harus kita taati dalam hal yang baik. Bukan pimpinan-pimpinan parpol, bukan pimpinan-pimpinan ormas-ormas tertentu, atau kelompok-kelompok gerakan-gerakan dakwah tertentu. La, itu bukan pemimpin yang dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pimpinan kelompoknya, tapi itu bukan pemimpin yang kita harus mengakui kekuasaannya. La, tidak. Pemimpin kita kalau di Indonesia ini, ya presiden, menteri-menterinya, gubernur, jajaran-jajarannya, bupati, jajaran-jajarannya, camat, jajaran-jajarannya, kepala desa dan pamong-pamongnya. Nah, itu pemimpin kita. Dan kalau pimpinan pusat apa begitu, pimpinan wilayah apa, itu bukan pemimpin yang dimaksud dalam Quran dan hadis.
Enggak nurut mereka itu enggak apa-apa. Ya, nah. Ada juga. Hati-hati, jangan sampai salah dalam memahami masalah pemimpin. Wasam'u wa ta'atu lahum, mendengar dan mentaati mereka. Hak mereka didengar, hak mereka ditaati. Tetapi dalam hal yang ma'ruf. Kalau diperintah dalam hal yang maksiat, maka kita la sam'a wa la ta'ah. Tapi tidak boleh memberontak, ya. Nah, tetap diakui sebagai pemimpin, tapi perintahnya tidak dituruti karena salah. Gitu, ya. Tapi tetap diakui sebagai pemimpin. Tidak ngambek, ya, sabar. Gitu. Nah, begitulah modelnya pemimpin, ya. Tahu sendiri, ya. Nah, bukan manusia yang sempurna, ya. Kita sendiri juga mengakui diri kita ini manusia biasa yang juga salah. Pemimpin itu juga manusia biasa yang juga salah. Nah, ketika salah, kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi kita akui dia sebagai pemimpin kita. Sekalipun nanti kita sendiri yang jadi pemimpin, dia akan seperti itu. Karena manusia tetap pernah melakukan apa ini? Kesalahan. Gak ada yang bilang, ini lu orang ini bersih. Ini orangnya bersih. Nah, kalau ada yang mengatakan orang itu bersih, perlu jadi presiden nanti. Kenapa? Berarti menuduh dia itu maksum, bersih dari dosa. Itu Rasulullah dan para nabi, naam, bersih dari dosa. Lalu kita bilang orang ini bersih, layak jadi presiden. Ya, nah itu berarti rekomendasi, ya, pujian yang berlebihan dan melanggar syariat. Ya, kata bukti orang bersih tadi jadi presiden, ya seperti itu, karena lebih parah daripada sebelumnya. Ya, nah, ya kita akui dia sebagai pemimpin kita, tapi kebijaksanaannya yang melanggar syariat tidak kita turuti. Ya, nah. Kemudian irsyaduhum, nah ini membimbing mereka. Nah ini nasihat secara syariat, membimbing mereka ke arah yang baik. Silakan kalian diundang ke istana, ya, untuk memberi tausiah dan nasihat kepada presiden dan jajaran-jajarannya. Datang, nasihat, diarahkan yang baik, ya. Nah, kesempatan. Nah, kalau nggak bisa, nggak pernah diundang, nggak pernah disuruh, ya, SMS saja, nomor HP-nya Bapak, ya. Bertakwalah kepada Allah yang adil dalam memerintah, ya, jangan curang, jangan zalim, ya, itu banyak-banyaklah bertobat, karena pemimpin itu amanah, nanti kalau khianat akan menjadi malapetaka di akhirat. Saya pesen, ya, dengan cara yang baik, lemah lembut. Nah, kadzalika, ini an-nasihatu li a'immatil muslimin. Kemudian yang terakhir, wa'ammatihim, yakni kaum muslimin secara umum. An-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ini bisa mencakup nasihat menurut bahasa, bisa mencakup nasihat menurut apa ini? Istilah syariah. Nah, yang pertama ialah irsaduhum limasalihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing mereka agar menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Kasih bimbingan, pengarahan, itu nasihat menurut apa ini? Syariat, ya, untuk kaum muslimin secara umum. Fa yu'allimuhum ma yajhaluna min dinihim, mengajari mereka ilmu-ilmu agama supaya mereka paham kewajiban agamanya, ya. Nah, diajarkan ya, seperti ini, ya, diajarkan.
Atau dikasih kitab-kitab supaya mereka bisa baca. Ya, kasih kaset-kaset, CD-CD dakwah supaya mereka mendengar. Ya, nah, kadzalika. Kemudian kaful ada'anhu, tidak mengganggu mereka, wasatru awratihim, menutup aib mereka, wa amrum bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar birifqin wa ikhlas, memerintah mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka dari kemungkaran dengan cara lemah lembut dan keikhlasan. Ya, ini semuanya bentuk-bentuk nasihat untuk keumuman kaum muslim. Dari sini, ikhwan fillah a'udzubillah, jelaslah maksud hadis ini, ad-dinun nasihah. Agama ini ialah an-nasihah. Kenapa? Ternyata kita setelah pelajari maksud an-nasihah tadi, baru kita tahu nasihat itu ialah macam-macam. Ada yang benar bahasa, ada yang benar apa ini? Istilah syariah. Menurut bahasa berarti melaksanakan hak Allah, melaksanakan hak kitab Allah, melaksanakan hak Rasulullah, melaksanakan hak memimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Yang semuanya ialah agama itu sendiri. Ya, nah, melaksanakan agama dengan baik, ya sudah, nanti semuanya akan apa yang kena semua. Ya, tadi ad-dinun nasihah itu maksudnya demikian. Kemudian kalau ada yang bertanya, apa hukumnya nasihat itu? Jawabannya, kalau nasihat dengan penjelasan seperti tadi, maka kembalinya kepada hukum agama. Ya, ada yang wajib fardu ain, ada yang wajib fardu kifayah, ada yang mustahab sunnah. Ya kan? Kalau beriman kepada Allah, fardu ain apa fardu kifayah? Fardu ain. Ya sudah, kayak gitu. Menasihati pemimpin kaum muslimin, fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Sudah ada yang melaksanakan cukup, ya. Menasihati kaum muslimin secara umum fardu kifayah. Kadzalika. Nah, jadi paham, ya. Jika misalnya apa hukumnya memberi nasihat atau an-nasihat, ya tergantung. An-nasihatu lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li umatil muslimin wa ammatihim. Ya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang mustahab atau sunnah. Kemudian, ikhwan fillah a'udzubillah, di sini ada yang perlu diperhatikan, khususnya nasihat yang menurut istilah syariat, memberi bimbingan, mengarahkan, memberi nasihat yang baik kepada pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ya, ini ada adab-adab yang harus dimiliki oleh orang yang memberi nasihat, supaya nasihatnya bisa diterima dengan baik, bisa menghujam di hati dan diamalkan. Ya, sekalipun semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada usaha-usaha yang baik yang dengan itu apa yang kita usahakan bisa tercapai. Nah, yang pertama, adab yang harus diperhatikan oleh juru nasihat yang suka memberi nasihat kepada orang lain. Intiqa'ul mawdu' al-munasib alladhi yahtaj ilaihi an-nas. Cari topik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi materinya, materi nasihat
atau tausiahnya ini. Pilihkan yang pas dan cocok, yang dibutuhkan masyarakat saat itu, bukan pesanan masyarakat ya. Tahu? Tanya kalian mau apa begitu, ya. Saja yang masalah saja, ya. Begini-begini, ya, yang senang-senang. Enggak. Yang dimaksud sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Itu lihat penyimpangan yang paling banyak dilakukan masyarakat itu apa? Nah. Oh, mereka senang pakai jimat. Naam. Pembahasan seputar masalah jimat dari pandang Islam, ya. Jimat menurut pandangan Islam. Sampaikan masalah jimat. Enggak ada yang bisa tertawa mereka, ya. Perhatikan, melotot semuanya itu. Nah, pas, nah, cocok. Yang menerima akan segera meninggalkan jimat itu. Yang tidak bisa menerima, enggak bisa tidur, mikir jimatnya. Antara dibuang dan dipertahankan. Ya. Nah, ini tak bukti. Ya, terbukti. Saya dulu ketika sebelum mengenal al-haq, yang namanya semuanya kadang asalnya kan nggak tahu jadi tahu, ya kan? Sebelum tahu, ya, ketika mendengar penjelasan tentang sesuatu yang biasa saya lakukan ternyata salah. Sempat nggak bisa tidur, mikir terus ini. Kenapa nggak boleh ya? Alasannya apa? Macam. Masa gitu aja nggak boleh? Apa itu? Panas hatinya, pikirannya makan nggak enak, tidur nggak enak, habis dapur orang itu diomeli semua untuk dicurhati, ya. Nah, semuanya cuma geleng-geleng saja atau bahkan mendukung. Iya, apa itu? Macam-macam. Marah tambah ngompori. Nah, rame. Tapi yang dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah Allah, dapat taufik dari Allah, langsung bisa menerima, tidak ada masalah. Kalau yang masih belum mendapat itu, masih proses, kan? Nah itu biasanya seperti itu. Nama orang yang menyampaikannya terus ada dalam hatinya, antara cinta dan benci. Ya, pas itu. Nasihat yang baik, kadalika. Ya, tapi kalau yang dimaksud memberi nasihat sesuai dengan selera masyarakat, ya masyarakat cari pelawak-pelawak yang humoris, yang bikin suasananya ramai, tidak ngantuk. Itu cerita sana, cerita sini, dalam sana, dalam sini, ngelawak sana, ngelawak sini, pulang kemudian tidur nyenyak. Besoknya lagi jimatnya dipakai macam-macam, enggak ada korban. Ya, nah, kamakan. Ya, bagaimana biasa. Bukan pemberi nasihat yang baik. Ya, nah. Yang kedua, al-balagh fil mau'idhah. Menggunakan bahasa yang mantap dalam memberi nasihat. Juga ada sentuhan-sentuhan kata-kata, ya. Nah, dilihat yang datang ini pemuda-pemuda ataukah kakek-kakek tua, ya, berpendidikan atau tidak, ya. Mahasiswa gampang. Gini saja. Bahasanya itu pinjam bahasanya orang yang kampanye itu, ya. Baru mendelik itu kalau atau bahasa. Tapi orangnya tua-tua, sudah nggak punya gaya hidup, ya mau mati-mati, lembut, ya. Bahasanya diatur. Sama yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan juga harus tahu. Nah, dia itu nggak berpendidikan, bahasanya macam-macam populer, ya. Kita itu harus logis, Mas. Gini-gini, matuk-matuk nggak arti logis itu apa? Yang mungkin logis itu ya lombok atau apa itu. Kadalika.
Atau yang pintar bahasa Arab pakai istilah-istilah Arab banyak sekali, nggak diartikan lagi. Nah ini bikin orang bingung, ya. Nah, ada tiga. Kemudian yang ketiga, ikhtiyar waktu wal fursa al munasibah. Memilih waktu dan kesempatan yang pas dalam memberi nasihat. Kalau pas waktunya, nah ini mantap. Kalau yang dikasih nasihat sedang pusing, sedang banyak masalah, sedang keruan pikirannya, ya, sedang kalat, ya, itu kasih nasihat macam-macam, kamu itu bikin tambah pusing, gitu ya. Nah, kalau orang ini sedang siap mendengarkan nasihat, apalagi dia yang minta nasihat, nasihati aku ya akhi, sikat. Atau kalau kita mau mati atau sedang sakit parah, nah, kumpulkan mereka, nasihati. Wah itu mengenai. Makanya kalau mau mati, gunakan kesempatan memberi nasihat yang baik kepada keluarga yang akan kita tinggal, ya. Kesempatan yang baik sekali. Sebagaimana Rasulullah memberi nasihat semacam itu ketika beliau akan meninggal dunia, sehingga banyak para sahabat yang sampai meneteskan air mata. Benar-benar didengar dan dicatat kata-kata terakhir, ya, mengenalnya. Kemudian qasrul mau'idah. Nasihatnya jangan panjang-panjang. Taklim lain dengan nasihat. Ini kajian kitab, apa-apa, ya. Nah, kajian ilmiah. Memberi nasihat orang. Satu masalah, sudah, jangan panjang-panjang. Jangan dibolak, balik terus, ulang terus. Jam-jam, asalnya itu mantap begitu, lama-lama itu sudah tidak terasa, ya. Nah, begitu, ya, singkat, padat, dan jelas. Jangan lama-lama memberi nasihat orang, ya. Nah, beri kesempatan mereka untuk merenungkan nasihat Anda. Ini caranya, ya. Itu. Tapi apakah orang yang melakukan teknik-teknik dalam memberi nasihat tadi selalu diterima nasihatnya? Belum tentu. Di sini perlu diperhatikan variasi terhadap orang yang memberi nasihat. yakni ucapannya harus jujur, nggak pernah dusta. Harus pengaruh nasihatnya semakin bagus. Oh, dia ngasih nasihat macam-macam, wah, pendusta, dia suka bohong, ya. Nah, sukanya bohong di kelas, berani-beraninya tampil memberi nasihat masalah agama, ya, pembohong besar. Oh, masalah pamen saja bohong, apalagi masalah agama, tambah bohong itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, hatinya selamat dari penyakit hati. Hatinya harus bersih, ikhlas, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, dari ujub dan lain-lain, penyakit hati. Ya, nah. Kemudian dia juga biasa memiliki akhlak yang baik yang dicontoh oleh banyak orang, menjadi teladan. Ya, kalau dia sukakaan, ya bajingan, gandalan, mendadak tampil ngasih nasihat, siapa yang mau peduli, diketawain, ya, man antum wa nahnu, ya, siapa kamu dan kami, ya. Nah, tapi kalau orang ini diteladani, dihormati, ya, masih nasihat, dengar, yang dengar itu mantap, ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau datangkan pelawak yang biasa ditertawain orang, nanti kalau tampil, orang itu cuma tertawa. Tertawain dia. Mungkin yang lucu itu hidungnya, atau yang lucu itu mimiknya, dan sebagainya. Itu. Sehingga tidak ada pengaruhnya sama sekali nasihatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan tentang hadis yang ketiga, ad-dinun nasihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala bishawab. Ini ada pertanyaan?
Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh di Indonesia pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Apakah tokoh tersebut masuk dalam ukuran? Na'udzubillah min dzalik ya. Siapa ya? Siapa dia? Kok berani-beraninya lancang di hadapan Al-Quran, kalamullah yang paling agung, mukjizat Rasulullah yang terbesar. Orang ini sedang dalam kondisi bahaya. Perbuatannya ialah perbuatan kufur. Tapi kalau saya apakah kemudian mengkafirkan dia, menganggap dia murtad, masih belum berani. Mungkin dia guyonan saja, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia nggak ngerti kalau lelucon semacam itu kekafiran, nggak sekedar dosa biasa dan lain sebagainya. Mungkin tokoh ini memang bukan dari Islam, ya. Nah kalau memang dari selain Islam, ya sudah, saya yakin dia kafir, bukan orang Islam, ya kan? Ya sudah, yakin dia kafir, dia sudah kafir duluan, ya. Nah, yang jelas tindakannya tadi tindakan kekufuran, membahayakan, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini pelecehan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah berfirman, apakah kalian berani mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah? Tidak ada alasan bagi kalian. Kalian kafir setelah iman. Ini ditujukan kepada orang-orang munafik yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini paling tidak munafik. Nah, tindakannya tindakan kekufuran. Tapi orangnya apakah kafir atau tidak? Ini tokoh ini, orang ini maksudnya. Kalau orang secara umum kafir, tapi kalau ini orang, masih belum berani saya mengkafirkannya. Mungkin ada mawani yang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Mawani itu penghalang yang lain yang menyebabkan dia belum boleh dikafirkan. Tapi kampanye sangat membahayakan. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran setiap akan dimulai suatu taklim dengan tujuan hal itu dianggap baik dan seolah itu menjadi suatu syarat dimulainya sesuatu taklim atau acara-acara Islami? Mohon dijelaskan secara rinci, mengingat ini banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di kalangan kampus. Nah, kalau mulai taklim, kita suruh baca ayat ya. Ayo, baca. Hafalan. Baca, enggak apa-apa. Untuk membaca, tapi bukan syarat. Ya, untuk supaya yang hadir itu hafalannya dicek, enggak apa-apa. Untuk mengecek hafalan. Ya, enggak apa-apa. Kalau biasakan, enggak boleh. Tapi kalau itu ialah untuk yang akan dikaji, akan mau mengkaji tafsir, menunjuk seseorang untuk membacanya terlebih dahulu, ayatnya dibaca dulu, untuk baca, terus dijelaskan tafsirnya, nggak apa-apa. Tapi kan yang dimaksud itu ialah qiraah, tilawatul Quran yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat sebelum memulai acara. Acara pertama ialah pembacaan kalam-kalam ilahi atau ayat-ayat suci yang akan dibawakan oleh Ustaz Fulan atau Ustazah Fulana. Ini termasuk mempermainkan Al-Quran. Ya, nah, tidak diperkenankan demikian. Tidak ada syariat tentang masalah itu. Niat yang baik, kalau caranya tidak pernah dicontohkan Rasulullah, la yuqbal, ditolak dan mendapat dosa. Nah, dulu kan sebelum hadis ini
kita mengkaji tentang masalah prinsip mengikuti sunnah Rasul, ya kan? Apakah Rasulullah sebelum memulai hajatan beliau, misalkan ada acara akikah atau walimah atau apa, ya, kan ada dulu pada zaman Rasulullah yang namanya akikah, walimah. Nah, kadalik membacakan Quran terlebih dahulu. Hah? Enggak ada kan? Nah, berarti tidak pada tempatnya. Ya, kadalik. Bukan baik, masa baca Quran aja enggak boleh. Naam, baik, tapi tidak pada tempatnya. Jadi salah. Sebagaimana orang itikaf di hutan. Itikaf kan harus di masjid. Duh, itikaf kan baik, ibadah yang ditinggalkan banyak orang ini. Untuk menenangkan pikiran dan masuk dalam beribadah. Nah, baik, tapi tidak pada tempatnya di hutan, harusnya di masjid. Kadalika. Sebagaimana orang yang bertanya, baca Quran di kuburan, enggak boleh. Duh, Quran kan baik. Ya, tapi Rasulullah tidak pernah baca Quran di kuburan. Para sahabat juga tidak pernah baca Quran di kuburan. Tidak pada tempatnya. Baca Quran itu di rumah atau di masjid selain kuburan. Ya, nah, kadzalika. Wallahu taala bisawab. Itu menyelisih sunnah. Andai ya, ada seorang menasihati pemimpin tidak menerima nasihatnya, apakah kita harus taat pada pemimpin tersebut? Ya, kewajiban kita memberi nasihat. Diterima, ditolak, itu urusan pemimpin tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih mentaati pemimpin tersebut? Ya, dalam hal yang baik. Kalau dalam hal yang tidak baik, enggak boleh. Misalkan pemimpin tadi kita ketahui dengan saksi yang nyata, ya, telah berzina, misalkan. Kita nasihati meninggalkan zina. Tetap masih berzina saja, ya sudah, itu pemimpin kita yang memang suka berzina. Masalah zinanya, dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Dan kemudian kita ngambek, tak nasihati, jangan berzina, masih zina terus. Enggak sudi aku mengakuimu sebagai pemimpin khawarij. Anda mengatakan demikian, berarti Anda telah melakukan pemberontakan dengan lisan. Itulah pemikiran khawarij. Anda telah berdosa dengan prinsip yang lain. Harusnya kan Anda sudah diterima atau tidak itu urusan. Kayak Anda punya adik, adiknya salah, terus dinasihati, diterima atau tidak, itu kamu aku, itu adikmu. Jangan kemudian kamu nggak mau ngasih nasihat aku, nggak mau menerima nasihatku, aku tidak sudi mengakuimu sebagai adikku. Itu namanya kamu terlalu kejam. Nasihatnya nggak didengar, sudah langsung memutuskan hubungan silaturahmi, dosa, ya kan? Kadzalika, ya, kita nasihati pemimpin kita, nggak menerima, ya sudah, itu pemimpin kita yang memang nggak mau menerima nasihat, tapi masih pemimpin kita. Sebagaimana tadi itu ngasih nasihat pada adiknya sendiri tadi, adiknya nggak mau menerima nasihat kita, ya tetap kita anggap dia sebagai adik kita, ya memang agak bandel, gitu saja, ya. Kita doakan supaya mau menerima al-haq, ya, kita doakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala segera mendatangi. Wallahu taala bisawab. Agama itu ialah nasihat. Yang saya tahu agama itu datangnya dari Allah. Jadi agama itu ya untuk manusia. Tapi kenapa di sini disebutkan kalau agama itu untuk Allah, yaitu nasihat untuk Allah? Sudah kasih tahu tadi itu, makanya ini mungkin telat nih. Datangnya telat ini berarti ya. Nah, nasihat yang dimaksud di sini ialah nasihat menurut bahasa, artinya kejujuran dan keikhlasan. Kalau nasihat untuk Allah, maksudnya ialah jujur dan ikhlas dalam menunaikan hak Allah. Begitu. Bukan nasihat menurut istilah syariat. Karena Allah nggak butuh nasihat. Seperti itu, makanya, ya, jangan telat. Nanti salah paham, ya. Karena agama kita ini qaulan tsaqilan, termasuk ucapan yang berat, artinya termasuk sesuatu yang tidak main-main. Salah paham, salah, ya. Nah,
Jangan suka meremehkan penjelasan-penjelasan yang baik tentang masalah agama ya. Nah, makanya ini penting, perhatikan baik-baik, tak tekankan berkali-kali ya. Nah, kan orang nggak ngerti, waduh, masa Allah dinasihati, gimana caranya? Ya, ya Allah. Jadi kan aku kaya, enggak begitu ya, salah paham ya. Allah Ustaz, ya enggak apa-apa lah. Ya, yang penting setelah dijelaskan ini jangan salah paham lagi ya. Nah, kalau memang salah paham lagi ya memang harus dipahamkan. Ya, 3 kali atas maksimal memahamkan orang. Kalau sudah 3 kali enggak paham, masuk SLB. Ya, santri luar biasa. Jadi ada penanganan khusus, ya. Nah, orang normal itu sekali paham, atau 2 kali baru paham, atau 3 kali baru paham, itu masih dianggap normal. Akalnya masih dianggap normal. Kalau 3 kali nggak paham juga, nah ini berarti masih kurang cerdas, ya. Jadi perlu dikumpulkan jadi satu pendekatan khusus, pemahaman khusus. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, sekedar mengingatkan ya. Tidak kemudian melecehkan si penanya ya. Enggak, sekali-kali lagi saya tidak mau melecehkan si penanya. Tidak, memberi tahu ya, supaya benar-benar dipahami dan jangan salah paham ya. Nah, dan saya minta maaf atas ucapan saya tadi. Nah, apakah memutar murattal dengan suara keras, tidak kenal waktu hingga mengganggu orang sekitarnya, termasuk bentuk pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap Al-Quran, mengganggu ketentraman masyarakat. Nah, nggak boleh ya. Kalau memang mau cari murattal untuk siapa, mau entar mendengarkan untuk diri sendiri ya, nggak usah keras-keras ya. Nah, ada dika membaca Quran saja. Kalau sampingnya ada orang yang sedang salat sunnah, jangan keras-keras. Ya, suaranya lirik saja. Ganggu orangnya sholat. Baca Quran nggak pakai tape itu, langsung lisan nggak boleh. Nggak melecehkan Quran, tapi mengganggu orang maksudnya. Ya, mengganggu orang nggak boleh. Bukan berarti pelecehan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala bishawab. Apakah termasuk membuka aib seseorang bila memperingatkan agar seseorang berhati-hati dari orang yang suka dusta atau bohong? Misalnya suka utang tapi suka menepati janji bila waktu membayarnya. Tergantung. Kalau orangnya itu memang penjahatnya kelas kakap, enggak mau menerima nasihat, enggak takut hukuman, maka orang semacam ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak termasuk membuka aibnya, tapi dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Hikam tentang pembahasan man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah atau satara Allah fid dunya wal akhirah. Nah, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Ini muslim yang memang tidak terkenal kejahatannya, orangnya terkenal baik, tapi yang namanya manusia kadang khilaf, salah, nah jangan dibocorkan hasilnya. Jadi baik-baik. Tapi kalau orang ini terkenal terang-terangan melakukan kejahatan, kemaksiatan, dinasihati tidak mempan, dikasih ancaman hukuman juga tidak mempan, maka orang ini tidak ada salahnya bagi kita untuk membongkar kedoknya kepada pihak yang berwajib untuk menghentikan kezalimannya. Dan itu sesuatu yang wajib. Unsur akhaka zaliman kana atau mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim atau yang dizalimi, ya. Yang zalim tadi itu dihentikan dari kezalimannya. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.